Proses door to door atau jualan, JT Pro itu dari pintu ke pintu, dari satu perusahaan ke perusahaan, kami perkenalan gitu kan, kami, showing gitu ya, visit ke satu-satu perusahaan, dan itu berat. Hai, nama gue Jotong. Kali ini gue mau ceritain pengalaman gue dari runner jadi owner. Oke, gue mau ceritain awal mula pada saat gue jadi runner itu di tahun kurang lebih 2008. Itu adalah pertama kali gue kerja dan gue jadi runner di salah satu production house di Jakarta yang beberapa proyeknya mengerjakan TVC dan company profile. Jadi pada saat itu gue baru pertama ya masuk dunia kerja, dan di situ ya karena baru jadinya kita masih bantuin teman-teman yang lagi syuting ya, bawain kabel, lighting, pokoknya apapun yang bisa disupport di lapangan pada saat itu ya kita bantuin untuk jadi runnernya. Tentu nggak ada ya orang yang pernah berpikir bisa jadi owner atau jadi pemimpin atau pemilik perusahaan. Dulu pasti semua mikirnya pada saat itu ya, termasuk gue, berkarir ya gitu, karena memang di keluarga gue jujur aja semuanya berkarir. Bokap gue basicnya orang banker, terus nyokap gue orang orang asuransi, berkarir dua-dua, dan nggak ada yang jadi pengusaha di keluarga gue. Jadi nggak pernah sama sekali bermimpi untuk punya usaha sendiri gitu kan, apalagi sampai bisa jadi perusahaan ya gitu. Pada saat itu ya pikirannya ya cuma pada saat itu ya kerja aja. Pekerjaan yang waktu itu gue inget sih paling berat itu ngerjain salah satu company profile dari perusahaan transportasi terbesar di Indonesia. Pada saat itu pekerjaannya cukup melelahkan karena memakan waktu 3 hari sampai dengan 4 hari, dan tapi di situ gue dapat banyak pelajaran bahwa menjadi seorang runner sekalipun itu sangat penting dan sangat berpengaruh terhadap sebuah pekerjaan atau project gitu ya. Impactnya besar sekali gitu. Jadi pengalaman itu nggak pernah gue lupain, karena di situ gue jadi banyak ilmu dan belajar bagaimana menjadi seseorang yang punya responsibility, terus tanggap gitu ya terhadap instruksi, dan menjadi orang yang helpful atau suka menolong gitu, berikan tangan dan lain-lain. Dan itu jadi titik balik ketika gua akhirnya mencoba untuk mengerjakan job desk yang lain, kurang lebih seperti itu. Setiap momen dalam hidup gue itu pasti secara nggak langsung, nggak selalu mengubah, tapi mungkin mengimprove atau mereduksi dari setiap pemikiran-pemikiran dan pembelajaran di setiap perjalanan hidup gitu ya. Jadi kalau dibilang apa namanya, kita jadi berubah secara mindset, itu pasti berubah lah ya gitu, karena gue percaya bahwa setiap perjalanan hidup kita ini itu pasti memberikan sebuah pembelajaran dan cerita, sehingga ada banyak hal yang membuat perspektif kita terhadap sesuatu masalah itu akan berubah, dan cara pandang kita juga terhadap sebuah isu itu juga pasti akan berubah gitu. Jadi berkembangnya waktu itu akan mendewasakan kita untuk menjadi seseorang yang berbeda di setiap momen atau setiap masanya. Kalau dibilang pernah, pasti pernah ya gitu, karena setiap perjalanan hidup itu nggak mudah, pasti ada pasang surut, ada naik, ada turunnya gitu. Dan dikatakan pada saat itu ada titik di mana menyerah itu pada saat awal-awal JT Pro berdiri. Jadi pada saat tahun pertama, tahun kedua itu berat sekali, karena benar-benar kita ngalamin proses door to door atau jualan
JT Pro itu dari pintu ke pintu, dari satu perusahaan ke perusahaan kami perkenalan gitu kan, kami showing gitu ya, visit ke satu-satu perusahaan. Dan itu berat gitu karena pada saat itu udah banyak tempat yang kita kunjungin tapi juga belum ada pekerjaan pada saat itu gitu. Jadi itu berat sekali. Dan kenapa ya, karena memulai atau mengawali itu memang tidak mudah dan butuh perjuangan, butuh konsistensi, butuh komitmen, butuh fokus, sehingga apa yang kita harapkan atau kita inginkan itu bisa tercapai. Jadi pastilah setiap orang atau setiap pengusaha itu pasti pernah mengalami turbulensi atau mengalami ujian-ujian dalam hidup, khususnya di saat down itu pasti. Jadi banyak ya yang kita harus rubah. Yang utama yang paling harus dirubah itu adalah mindset atau cara berpikir. Karena cara berpikir menjadi seorang leader atau pemimpin itu pasti beda ketika kita menjadi seorang karyawan atau pada saat kita berkarir. Kenapa? Karena cara berpikirnya itu kita sudah tidak boleh lagi egois, karena yang tadinya kita cuma mikirin dapur kita sendiri atau keluarga sendiri gitu ya, terus akhirnya kita harus berpikir untuk nasib atau dapur dari banyak orang. Itu udah pasti gitu, sehingga secara mindset atau cara berpikirnya itu harus benar dulu menjadi seorang pemimpin. Kemudian yang kedua itu mental. Mental itu juga menjadi satu hal yang berbeda, karena biasanya kita menjadi karyawan tuh udah pasti dapat gaji tiap bulan gitu ya, nilainya pasti gitu ya. Terus habis gitu kita usaha itu nggak selalu dapat gaji gitu. Kadang-kadang malah kita harus menggaji, tapi kita sendiri sebagai pemimpinnya malah nggak dapat gaji. Karena kenapa ya? Karena mungkin penghasilan dari usaha itu tidak bisa menutupi gaji tim kita gitu. Jadi yang pertama itu adalah mental tadi, mindset tadi. Yang kedua adalah mental gitu. Terus kemudian yang ketiga tentu saja sebagai seorang pemimpin harus mempunyai prinsip atau sikap yang nantinya itu bisa membuat perusahaan kita itu menjadi berkembang di setiap tahunnya. Jadi 3 dasar itu dulu yang harus dimiliki sehingga teman-teman bisa menjalankan segala sesuatunya dengan baik dan sesuai harapan. Yang pasti mindset utamanya adalah mindset seorang leader. Karena menjadi seorang pengusaha itu dia juga sebagai seorang pemimpin dari banyaknya orang yang akan nanti bekerja atau berada di dalam tim atau menjadi bagian dari perusahaan tersebut gitu ya. Jadi itu yang paling utama yang harus dimiliki, karena ketika cara berpikirnya salah maka bisnis itu nggak akan pernah berkembang. Karena yang namanya usaha itu pasti akan banyak tantangannya dan tidak mudah, dan akan banyak bertemu juga dengan banyak karakter tim, banyak bertemu dengan karakter klien, banyak bertemu dengan karakter partner yang itu pasti berbeda-beda dan punya tantangannya masing-masing. So kalau kita punya penerapan mindset yang tepat, sudah pasti rintangan atau hambatan yang ada di depan itu akan dengan mudah kita bisa hadapi, kurang lebih seperti itu.